Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-qail wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah, senantiasa kita bersujud, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menunjuki kita untuk senang, bahagia, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Termasuk pagi hari ini kita kembali bertazkirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa sekalian, ada satu kutipan kata bijak yang mungkin sekaligus menjadi tema tazkirah kita pagi ini. Saya kutip dari seorang ulama yang cukup masyhur, ulama besar dari Mesir yang wafat 1932, sekitar 10-12 tahun sebelum Indonesia merdeka beliau wafat. Beliau punya kata bijak dalam bentuk syair yang mendalam. Beliau berkata begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya suatu kaum, suatu komunitas, suatu daerah, bahkan suatu bangsa akan dianggap ada, diakui eksistensinya, akhlaqu ma baqiyat, selama masih ada nilai yang mereka junjung tinggi secara bersama. Termasuk juga pada individu sebenarnya. Seorang individu hanya kita anggap dia ada kalau dia punya nilai yang kita tahu dia junjung tinggi. Sebaliknya pemirsa sekalian, kata Syauqi, Ahmad Syauqi B, fa'inhum, apabila mereka sudah jenuh, sudah berkehidupan pragmatis, mungkin karena ilmunya sudah tinggi, pencapaian sangat tinggi, tapi kehidupannya pragmatis, menghalalkan segala cara, menginjak-injak yang namanya akhlak, adab, aturan, sistem. Pokoknya yang penting tujuannya tercapai. Zahabu, suatu tanda awal bahwa suatu kaum itu akan pergi, akan hilang, akan dianggap sebagai buih. Boleh jadi dia sebuah bangsa yang orang bilang besar, tapi dalam percaturan pergaulan dunia tidak dianggap apa-apa. Kenapa demikian? Kuncinya akhlaqu ma baqiyat, kalau dia punya nilai. Sebagai bangsa yang besar kita Indonesia, syair Syauqi ini harus menjadi perhatian. Kita telah bersama. Apa negeri kita punya nilai di mata negeri lain? Jangan-jangan merosot. Tapi kita optimis, masih ada. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, menjadi sangat urgen kita mewariskan pendidikan akhlak kepada generasi pewaris masa depan yang sah, anak-anak muda kita. Sebagai orang yang cinta agama, sebagai muslim maksudnya, sebagai orang yang cinta bangsa ini, amanah yang memuliakan di pundak kita adalah
menganggap urgensi pendidikan akhlak itu kita terapkan ke anak-anak kita. Kita tidak boleh abai. Kita tidak merasa generasi yang aman kalau tidak mampu melihat bahwa jejaring pendidikan kita terwariskan kepada generasi muda. Syair tadi memang menarik sekali karena dia keluar dari orang yang bijak, menyentuh seluruh bangsa saat itu, membangkitkan. Era itu kan era Perang Dunia Kedua. Sekarang pemirsa sekalian, saya mau bawa ke hadis Nabi. Betapa urgensinya pendidikan akhlak ini kepada generasi kita. Nabi bersabda seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya senang pemirsa sekalian menyebut perawi hadis ya. Karena kita beragama tidak cukup walaupun kita orang awam. Hanya tahu mendengar dalil. Kalau tidak mengenal dari mana dalil itu dikutip. Kalau kita sebut sumber itu selain dari Al-Quranul Karim. Disebut misalnya Sahih Bukhari. Yakin insya Allah sahih hadisnya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud. Yang sering disebut dengan Kutubus Sittah, kitab yang 6. Sekian puluh ribu hadis. Kalau di dalam ini makmum maki. Kalau kita orang awam. Nah, Ibnu Majah meriwayatkan begini. Rasulullah SAW bersabda, akrimu. Coba perhatikan redaksinya. Dari kata karama menjadi akrimu. Akrama yukrimu ikraman itu memuliakan. Muliakan auladakum. Anak-anakmu. Bahasanya luar biasa. Bagaimana memuliakan anak kita? Banyak orang yang menganggap itu bukan hanya amanah, dia miliknya. Tapi justru dia amanah dari Allah. Mungkin tidak salah kalau kita merasa milik kita itu anak. Tapi yang paling benar dia adalah amanah. Akrimu auladakum. Muliakan anakmu itu. Tentu pertama anak biologis kita. Termasuk kepada anak ideologis kita. Anak didikan, anak lingkungan, anak masyarakat kita. Selanjutnya wa ahsinu adabahum. Perbaiki adabnya mereka, akhlaknya mereka. Hadis ini sebenarnya pemirsa sekalian mestinya menumbuhkan semangat himmah untuk kuat memperbaiki diri. Karena kalau Nabi berkata akrimu wa ahsinu, sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Kita seringkali merasa begini, punya himmah yang besar anak kita berakhlak mulia, beradab yang bagus, ahsinu adabahum tadi. Tapi kita sendiri yang bahasanya lebih mulia bahasa kita dalam pergaulan masyarakat, menjunjung tinggi orang dibanding dalam rumah tangga. Sering kali seperti ini. Kita pakai bahasa ki, di mana ki, kemana ki, kepada orang lain. Lip service. Kepada kita di rumah tangga, ko, di mana ko. Nabi katakan begini, sulit, tanamkan ini. Ini tentu memang tidak mudah. Tapi tidak ada harapan memperbaiki generasi di luar rumah, di luar pintu rumah kita. Kalau di dalam rumah masing-masing satu rumah itu satu unit rumah tidak terdidik akhlak. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Pemirsa sekalian, sedikit ada perbedaannya antara akhlak dan adab. Jadi akhlak itu adalah gambaran. Kata khalaqah itu kan kejadian. Dia perilaku yang melekat pada diri seseorang. Dia zahir batin. Tapi kalau adab itu lebih kepada bimbingan, lebih kepada yang banyak perilaku yang nampak. Bukan tidak ikhlas, bukan. Tapi dua-duanya seiring, hanya perbedaan bahasa saja yang sedikit membedakan. Kita lanjut setelah jeda sejenak.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di sebuah era yang begitu maju. Kadangkala kita tidak membayangkan betapa hebatnya itu kemajuan. Misalnya di HP, di Android kita itu generasinya berganti terus. Begitu cepat kita ada di dalamnya. Ini sedikit membawa tantangan kepada kita. Tapi kaum muslimin harus diajarkan untuk tetap tegar, tenang. Bahwa pengaruh perkembangan ilmu itu boleh ada. Tapi pendidikan akhlak itu tetap sebuah benang merah yang tegak, yang tegas lurusnya. Dia tidak boleh mengganggu terlalu banyak dan mendominasi pikiran kita. Sehingga cara mendidik anak berubah. Ini ya, itulah sebabnya kan Nabi katakan begini. Adibu auladakum. Didik anakmu itu. Sebelum dia lahir, 25 tahun sebelum lahir. Maknanya di sini kita yang harus sangat siap. Sangat siap. Jadi ibarat konsep ya. Itu sudah harus tertanam pada diri kita bahwa kita siap mendidik generasi. Memperbaiki lebih dulu diri. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepada generasi biologis misalnya dan generasi ideologis kita, inilah pemberian terbaik dari generasi, dari orang tua misalnya ayah, ibu di rumah tangga. Tapi generasi atau stakeholder pendidikan, bahkan secara umum masyarakat, ini harus jadi arus utama. Kalau kita seperti Syauqi tadi, masih mau melihat tegaknya keberadaan eksistensi komunitas kita, daerah kita, kuncinya pendidikan yang baik ini. Itulah sebabnya Nabi tegaskan begini. Mana halawalidun waladahu. Tidak ada pemberian yang terbaik, atau mungkin orang bisa bilang investasi ya. Orang tua afdala min adabin hasanin. Ini agama ya, perspektif agama saya pakai. Tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua walidun waladahu kepada generasinya selain pendidikan adab. Kan biasa begini pemirsa sekalian. Kita itu orang tua, bukti karunia Allah, kasih sayang Allah ditanamkan dalam diri. Rela menunda hajat kita, kebutuhan kita. Kalau yang sejahtera, ya kebutuhan-kebutuhan yang sudah kebutuhan tambahan, bukan kebutuhan pokok. Rela dia menunda, asal generasinya atau anaknya dia penuhi lebih dulu. Itu orang tua sudah begitu, itu sudah karunia Allah, itu penting itu. Tapi bagi yang sangat sulit kehidupnya, kadang kala menunda makan, banyak yang kita dicontohkan oleh media-media kita juga yang bagus. Banyak orang tua yang rela mendahulukan. Tapi yang terbaik itu adalah apapun yang kita berikan, sebisa mungkin include di dalamnya pendidikan akhlaknya, pendidikan adabnya. Ini kalau kita mengambil contoh ya, dewasa ini betapa tantangannya luar biasa kepada orang tua. Anak masih balita, masih di bawah 5 tahun lah misalnya, sampai 7 tahun. Kita sibuk. Kita biasa terbawa kepada suasana asal dia tidak menangis. Padahal disitulah usia emasnya anak-anak menerima pendidikan yang baik dan akhlak yang baik. Kalau tidak dibatasi penggunaan gadget kepada anak-anak, HP, semua game.
ikut kepada yang usianya kakaknya yang lebih di atas. Saya bukan pendidik asli, tapi ini sangatlah kurang bijak. Ini tantangan buat orang tua. Bagaimana merasa bahwa kerja ini, saya bekerja, suami istri misalnya. Untuk siapa sih? Untuk saya. Rata-rata kita bekerja keras untuk generasi. Tapi pada saat yang sama kita kasih, ibaratnya bahasa mungkin terlalu cepat saya katakan, racun yang mendidik akhlaknya mereka. Karena ini harus ada kesadaran untuk orang tua itu masih lebih mengutamakan kontaknya. Itulah sebabnya saya masuk beberapa kantor itu layanan-layanannya di dalam hampir semua kantor sekarang ya keren. Karena di tempatnya ada tempat kalau ada orang yang bawa anaknya tempat bermain yang aman. Hampir semua kantor diharuskan begini. Kantor ramah anak lah kira-kira. Itu keren. Apa artinya ini? Agar anak itu orang tua yang punya profesi tetap dekat berinteraksi dengan anaknya. Karena itu tadi. Tidak boleh kita berharap agama tauhidnya generasi 15, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau hari ini kita tidak secara bersama-sama atau hanya menyerahkan pendidikan itu kepada pendidikan formil semata. Pendidikan formil namanya saja formil. Mau jujur atau tidak, pasti di sana di dunia pendidikan formil itu transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Ada adabnya banyak. Tapi yang paling banyak mendidik adab adalah dalam pendidikan orang tua. Penjelasan ini selalu kembali kepada hadis Nabi tadi. Akrimu wa ahsanu adabahum. Pendidikan akhlak, pendidikan adab harus jangan terlalu tinggi teorinya. Mulailah dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita semuanya berganti menjadi generasi tua. Kita yang bayi dulu 15, 20 tahun, 30 tahun kita yang dewasa, kita yang mendidik, selanjutnya akan tua. Ada yang harus kita jawab secara terwariskan juga. Apa itu? Pemahaman akan tanggung jawab mendidik generasi ini. Kalau begitu pemirsa sekalian, saya mau bacakan hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar ini, Abu Dzar Al-Ghifari, adalah orang yang sangat tawadu, selalu mendampingi Nabi. Nabi tahu akhlaknya. Nabi bersabda, ya ma'syaral muslimina. Ayo kita perhatikan ayatnya ini. Dia motivasi besar sekaligus tanggung jawab di dalamnya. Wahai sekalian kaum muslimin, marzaqahullahu biwaladin. Siapa yang dikaruniai oleh Allah sebuah amanah dengan ada anak, biwaladin, fa'alaihi, maka sebenarnya di pundaknya ada amanah. Alaihi. Dia yang harus merasa itu amanah bahwa karena dia yang punya amanah, kalau dia mau baik, baik ini barang. Kalau saya salah, salah ini barang. Dan betul begitu tuh. Maka fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Hendaklah dia, kalau hadis ini ya, mendahulukan adabnya sebelum ilmunya. Adab itu perilaku. Kalau ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi modal kehidupan keterampilan di berbagai macam. Yang namanya profesi nantinya. Itu ilmu. Ilmu pengetahuan. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu. Karena sesungguhnya orang yang mendidik anaknya, termasuk adab di dalamnya, razaqahullahu syafa'atahu. Allah bentengi, Allah jaminkan
kalau dijaga amanah ini. Berapa tahun sih kita susahnya mendidik anak? Semua sepanjang usianya dia. Sebelum berkeluarga. Ya 20 tahun. Tapi Allah jamin. Razaqahullahu syafa'atahu. Allah menjamin kepada orang tua yang mendidik adab dan taklimnya anaknya. Membekali untuk kehidupan hari esoknya. Apa itu? Syafa'atahu. Seluruh gerak-gerik anak yang dia didik itu. Kalau baik, Allah berikan pahala syafaat kepadanya. Dan ini benar. Orang-orang tua yang bisa senyum hari ini, bisa berbangga hari ini, adalah yang dulu sabar dan sangat mencintai anaknya. Saya baru-baru ketemu sahabat saya. Saya doakan hari ini pergi haji yang kesekian kalinya. Belum lama setelah Ramadan dalam halal bihalal, dia berkata begini ke saya, Alhamdulillah sekarang saya sudah pensiun. Tapi jauh luar biasa bahagia aku. Saya ceritain tanpa menyebut namanya. 3 anak saya dulu bandel-bandel, tapi sayangku ke dia mendahului daripada kebandelannya. Dia bilang, laki-laki anaknya. Oh, ada perempuan 1, maaf. Tapi dia kenapa? Menetes air matanya bercerita ke saya, walaupun singkat, karena dalam momen halal bihalal. Karena anaknya sayang, lemah lembut bicara ke orang tuanya, membuat orang tua menangis. Ini namanya syafaat di dunia. Kalau di dalam ini syafaat di akhirat kelak. Kenapa? Yang dia sampaikan ini sahabat saya, sedikit kakak dari saya. Karena dia bilang, saya mendahulukan kasih sayang saya kepada dia kebanding tahu bandel-bandelnya dan salah-salahnya anakku. Itu syafa'atahu. Nah, di sini pemirsa sekalian. Yang terakhir, sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan, siapa-siapa yang membiarkan anaknya, dia yang mau sibuk terus mencarikan rezeki kepada anaknya, dia lupa solehkan anaknya sebagai tanggung jawab, maka kana kullu dzambin amalahu alaihi. Coba, kana kullu dzambin amalahu alaihi. Setiap amalan yang salah, amalahu diamalkan oleh anaknya, alaihi menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. 2 hal. Pertama, motivasi untuk bersabar, menyayangi, mendahulukan kasih sayang kepada anak dan mendidiknya adab. Butuh kesabaran. Dan sebaliknya, kalau itu kita abaikan, apapun alasannya, kesibukan, mengejar diri sendiri, pendidikan anak terabaikan, kullu amalahu alaihi, amalnya anak menjadi yang alaihi, tanggung jawabnya kita. Kena. Na'udzubillah. Nah, pemirsa sekalian, disinilah substansinya. Apa yang menjadi program bersama banyak kementerian di negeri ini, ya Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pemerintah daerah, untuk sebelum menjadi orang tua, sebelum berkeluarga, taruhlah misalnya 20 tahun, karena wajibnya nikah sekarang itu kan rata. Bolehnya dicatat pernikahan itu umur 19 tahun laki-laki dan perempuan. Maka itu ada namanya, ada proses. Selain ta'aruf, itu ada namanya suscatin. Ikuti ini. Karena calon orang tua, calon ayah, calon ibu tahu bagaimana kedewasaan dia itu sudah siap karena tinggal setahun punya keturunan. Itu disuscatin ya begini. Kalau Anda sekarang ini menyayangi orang tuamu, itu karena orang tuamu menyayangimu dulu. Kalau kamu disayangin anakmu nanti 15-20 tahun ke depan, maka caranya begini. Anda harus siap, ini amanah. Itu ada namanya suscatin. Ini tolong kaum muslimin ya, diluangkan waktu. Jangan mau berkeluarga, mau menikah, seluruhnya diwakilkan. Tidak pernah mau kunjungan, biasa aja itu. Ini tanda-tanda pemirsa sekalian ya. Kita tidak boleh kaget-kaget, secara pengadilan kaget, media kaget. Kenapa? Oh, di pengadilan perceraiannya lebih banyak. Tahun ke tahun. Ini diabaikan begini nih. Padahal pemerintah itu menyiapkan itu minimal 12 hari. Ini tidak main-main. Bukan sekedar penyatuan 2 keluarga itu berkeluarga. Bukan.
untuk generasi. Sekali lagi pemirsa sekalian, ini perlu disosialiskan sama-sama. Karena ini bukan sekedar kebutuhan biologis, bukan sekedar uang panai yang orang bergurau di situ. Ini masalah kelanjutan tauhid. Ini masalah kelanjutan generasi. Ini masalah kelanjutan keimanan kepada Allah dan ketenteraman hidup bahagianya seseorang. Saya sengaja tadi ambil kata pensiun. Apa yang kita mau nikmati di dunia kalau pensiun di dunia, kalau anak kita tidak berbakti? Kalau kita bilang ke akhirat, kalau tidak ada kiriman pahalanya, amal jariahnya dari anak-anak yang kita besarkan dan kita didik itu. Makanya kesimpulan pemirsa sekalian kaum muslim yang berbahagia, dengan semangat, pendidikan anak bukan sekedar tema biasa, pendidikan akhlak dan adab bukan sekedar tema yang diangkat-angkat, tapi dia sesuatu yang substansi dalam dua kehidupan orang tua, dunianya, akhiratnya. Adab dan akhlak menjadi kuncinya. Semoga Allah memudahkan semuanya atas maunannya kepada kita sekalian. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.